Assalamualaikum, selamat siang Ibu Lina. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nina. Baik Ibu Lina, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang ya sebentar ya. Iya Ibu. Dalam percakapan kita kali ini, Bu Lina ingin membahas apa? Ini Bu, saya ingin membagi keresahan saya selama ini terkait permasalahan saya di kelas, karena ternyata setelah saya evaluasi ada beberapa di antara anak-anak saya yang ternyata keterampilan membacanya masih sangat rendah, masih sangat jauh dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, dan memang kompetensinya juga tidak sesuai dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki di kelas 4 gitu. Jadi selama ini saya memendam perasaan itu, apa yang sebaiknya saya lakukan untuk anak ini gitu Bu. Oh gitu. Jadi seperti itu masalahnya ya. Ada anak ibu yang kurang dalam pemahaman keterampilan membaca ya. Kemudian juga dalam hal pembelajaran berarti ya otomatis ya. Karena kurangnya paham membaca. Nah, ibu ingin supaya bagaimana nih caranya anak ini bisa membaca dengan lancar ya, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Betul begitu Bu Lina? Betul sekali Ibu, karena selama ini yang dilakukan, yang saya lihat selama pembelajaran, anak ini kok cenderung tidak bisa mengikuti, karena kan sebagian besar dari pembelajaran adalah memahami gitu kan, memahami bacaan. Selama ini yang dia lakukan karena belum bisa gitu kan, belum mendapatkan keterampilan baca yang seharusnya, jadi dia tidak terlalu terlibat aktif dalam pembelajaran gitu. Nah, baik Ibu Lina, hari ini kita bincang-bincang singkat saja ya. Jadi apa yang ingin Bu Lina capai atau apa yang ingin Bu Lina hasilkan dari percakapan kita siang ini? Jadi saya berharap dari sesi percakapan kita siang hari ini saya menemukan cara bagaimana untuk membuat anak-anak yang keterampilan membacanya ini paling tidak bertambah gitu keterampilan membacanya gitu. Iya, baik-baik. Jadi nanti di akhir percakapan ini Bu Lina ingin mendapatkan solusi ya. Bagaimana caranya supaya anak ini bertambah pemahaman ya yang lebih baik dalam hal membaca dan pemahaman dalam pembelajaran. Begitu ya Ibu Lina ya? Betul sekali Bu. Nah, Ibu Lina, saya ingin bertanya nih. Jadi menurut Ibu sendiri, anak yang dikatakan bisa atau terampil dalam membaca rendah itu yang seperti apa? Sempit pemikiran saya ya Bu ya, anak yang punya keterampilan membaca itu otomatis dia mengenal huruf, kemudian bisa merangkainya menjadi suku kata yang akhirnya dia bisa membaca kata-kata tersebut sampai akhirnya bisa membaca sebuah kalimat, kemudian memahami bacaan dari kumpulan kalimat-kalimat tersebut gitu. Baik ya Bu Lina. Jadi menurut Bu Lina pemahaman anak yang menguasai keterampilan membaca rendah itu adalah yang bisa mengenal huruf ya, kemudian bisa menyambungkan menjadi kata-kata dan bisa menjadikan sebuah kalimat sehingga anak paham terhadap teks atau suatu cerita. Begitu ya Bu Lina ya? Betul Bu. Nah selama ini kakak ini ya, anak ini saya sebut saja sebagai kakak, itu belum sampai ke pembelajaran atau ke kemampuan tersebut gitu. Baik Bu Lina, jadi anaknya namanya Raka ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, menurut Bu Lina, indikator anak yang bisa mengikuti keterampilan membaca rendah atau bisa memahami tentang membaca rendah ini yang seperti apa? Indikatornya apa saja? Indikatornya yang pertama dia bisa menyimak bacaan yang dibacakan oleh temannya ataupun oleh gurunya ketika pembelajaran. Terus dia bisa membaca sendiri bacaannya, kemudian dia bisa menyimpulkan isi dari bacaan tersebut gitu. Kemudian dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan sebuah teks gitu.
Oh, oke, baik. Berarti anak tersebut itu nanti bisa menyimak ya, kemudian bisa membaca sendiri, bisa menyimpulkan. Seperti itu ya, Bu ya. Ya, Nah, tepat sekali Bu. ya. Jadi kira-kira selama ini apa yang membuat anak itu belum bisa membaca lancar ya, Bu Lina ya? Selama ini karena kebetulan saya juga baru mengevaluasi dan bisa berkomunikasi langsung dengan Mm-mm. rekan ini kan Mm-mm. dalam waktu yang belum lama karena dia Mm-mm. datang pindahan dari sekolah yang lain gitu, Oh, bahkan ya, ya. 2 minggu sebelum PAS semester 1 gitu ya Bu ya. Yang Mm-mm. saya lihat gitu ya, yang membuat dia tidak atau belum mampu mempunyai Mm-mm. keterampilan membaca yang seharusnya adalah satu, karena dia kesulitan dalam merangkai Mm-mm. Mm-mm. sebuah huruf, Mm-mm. beberapa huruf Mm-mm. menjadi sebuah suku kata dan akhirnya kemudian dia bisa mengeja. Bahkan dia masih kesulitan dalam mengeja Bu, itu kesulitannya. Jadi dia Mm-mm. belum bisa mengenal huruf satu persatu dan Mm-mm. bunyi fonemnya, bunyi hurufnya yang nanti Oh. disatukan menjadi suku kata kemudian menjadi sebuah kata gitu Bu. Oh, oke, baik. Berarti anak tersebut memang poinnya dia belum bisa merangkai kata ya, sehingga kesulitan dalam setiap pembelajaran dia di kelas. Di semua mata pelajaran, mungkin bukan di pelajaran Bulina aja ya, di Iya pelajaran benar bidang sekali, studi di bidang juga studi yang ya. lain karena kan keterampilan membaca ini kunci dari penguasaan kompetensi-kompetensi Betul, yang lain gitu. betul, betul. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut akhirnya bisa memahami atau bisa merangkai kata? Sejauh ini yang sudah saya lakukan adalah melaksanakan bimbingan. Jadi selain Iya. terlibat dalam Mm-mm. pembelajaran secara klasikal, biasanya Iya. saya juga Mm-mm. memberikan pelajaran tambahan untuk Raka ini dengan Oh. pembelajaran membaca awal gitu. Bagaimana dia bisa Mm. mengenal huruf, kemudian merangkainya Mm-mm. menjadi sebuah suku kata, kemudian kata gitu kan Mm-mm. dengan gambar-gambar yang menarik, dengan Mm. aktivitas-aktivitas keterampilan membaca yang Mm-mm. menarik gitu dengan Iya. game gitu. Iya. Itu yang sudah Oh, saya lakukan. bagus sekali Bu itu ya. Mau mengadakan bimbingan, kemudian belajar tambahan dengan game ya. Mungkin apalagi dengan game khususnya nih Raka akan termotivasi ya. Eh, Ibu berencana apa lagi nih supaya tercapai ya, apa kakak itu bisa gitu, akhirnya bisa. Akhirnya Bu, karena saya lihat kalau sendiri gitu kan pembelajaran individu gitu kan Mm-mm. personal gitu, dia tidak Mm-mm. terlalu Mm-mm. terlibat aktif mungkin karena tidak termotivasi, Mm-mm. tidak Ya. tidak melihat teman-temannya yang lain. Akhirnya saya memutuskan oke udah saya cari aktivitas yang melibatkan teman-temannya yang lain gitu kan, terlibat dalam Mm-mm. aktivitas yang menyenangkan supaya Iya. dia termotivasi gitu kan melihat keterampilan teman-temannya yang lain. Yang sudah saya lakukan adalah Mm. ada kegiatan literasi di kelas Bunda ya. Iya, Jadi iya. saya membuat pohon literasi. Jadi setiap Gitu. sebelum pembelajaran, setiap biasanya hari Oh iya, Selasa iya. ada kegiatan literasi kelas, ada anak-anak yang menyetorkan hasil bacaannya, kemudian Ya. menempelkan dalam bentuk daun Bunda ya, daun Yes, iya. ditempelkan disertai Iya. dengan nama. Jadi setiap minggu Mm-mm. terlihat tuh Mm-mm. progresnya siapa Mm-mm. saja yang sudah berhasil membaca buku dan berapa gitu bacaan buku yang sudah dia selesaikan. Nah, saya Mm. berharap dengan seperti itu Raka menjadi termotivasi. Oh iya nih nama Oh, saya betul, betul. belum gitu. Itu yang Ya, yang sejauh yang saya lakukan gitu Bunda. iya, iya. Jadi Bu Lina akan mengimplementasikan ya Hmm, rencananya atau apa program belajarnya itu dengan membuat pohon literasi itu iya, sangat baik sekali ya. Jadi di situ akan ditempelkan nama anak siapa aja ya iya, yang sudah bisa mengerjakan tugas A atau tugas B ya, iya sehingga betul. itu siapa tahu menjadi motivasi Raka. Begitu ya maksudnya ya Bu Betul, Lina? betul nih Oh Bunda. iya. Nah, baik Ibu, saya kira itu sangat menantang sekali ya. Kapan akan Ibu mulai nih kegiatan pohon literasi? Uh, yang akan saya
kerjakan terlebih dahulu ketika akan mengimplementasikan pohon literasi ini adalah yaitu tadi setiap hari Selasa, setiap minggu ya, setiap minggu di hari Selasa gitu, dan sudah dimulai dan progresnya sedang saya lihat, Bunda. Ya, baik Ibu Lina, tadi banyak sekali ya tahapan-tahapan persiapan untuk menuju ke arah supaya Raka lebih bisa lagi memunculkan bisanya dia gitu ya. Kalau boleh saya rangkumkan dari perbincangan kita nih ya. Jadi nanti Bu Lina akan mencoba untuk mengadakan pendampingan khusus kepada Raka ya, khususnya untuk pengenalan huruf, kemudian dari huruf menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Hal itu akan dilakukan Bu Lina dengan membimbing, dengan belajar tambahan, itu mungkin di luar kelas. Kemudian yang di dalam kelasnya Bu Lina akan membuat pohon literasi ya, di mana banyak daun-daun di situ ya. Tugasnya apa? Ada nama anak-anak, mungkin warna daunnya berwarna-warni. Ya, betul. Nah, Bu Lina, dari beberapa langkah tadi, kira-kira menurut Ibu mana yang lebih dahulu akan diprioritaskan? Yang akan Ibu lakukan? Iya. Dari langkah-langkah atau upaya-upaya tadi yang alhamdulillah sudah Bunda coba rangkum ya, supaya saya bisa identifikasi mana yang bisa saya kerjakan terlebih dahulu adalah upaya saya yang terakhir yang membuat pohon literasi, karena saya ingin selain dari Raka ini gitu, teman-temannya yang lain juga bisa terpacu untuk melakukan hal yang lebih dalam keterampilan membaca dan membentuk habituasi membaca anak gitu di kelas. Itu Bunda. Baik, jadi langkah pertama yang akan diprioritaskan adalah membuat pohon literasi. Ya, itu keputusan yang baik sekali ya. Kira-kira dalam langkah-langkah itu yang akan dilakukan, ada pihak-pihak mana saja nih yang kira-kira sangat mensupport Bu Lina, sangat mendukung Bu Lina dalam kegiatan ini? Ada banyak sekali Bunda yang bisa mensupport ya, membantu saya dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan saya dalam rangka meningkatkan keterampilan membaca anak gitu ya, khususnya orang tua di rumah, karena saya ingin habituasi atau kebiasaan anak membaca itu juga terbentuk di rumah gitu, dan dengan cara itu saya harus meningkatkan komunikasi saya dengan orang tua, itu yang pertama. Terus yang kedua juga saya ingin melibatkan guru-guru di sekolah supaya membaca ini juga jadi budaya positif yang terbentuk di sekolah gitu, dan alhamdulillah juga nanti akan ada pembiasaan literasi yang tingkatnya sekolah, bukan hanya tingkat kelas gitu. Jadi ada tadi ada orang tua, kemudian ada guru-guru yang lain tentunya bersama kepala sekolah dan warga sekolah yang lain. Iya. Oh, sangat lengkap sekali. Jadi Bu Lina akan melibatkan orang tua khususnya ya, karena mungkin kan di rumah nanti anak komunikasi dengan orang tua lebih lama juga ya. Kemudian rekan-rekan guru dan pimpinan kita ya, Ibu atau Bapak kepala sekolah. Baik Bu Lina, mudah-mudahan sukses ya langkah-langkah dan apa saja yang akan dilakukan untuk demi anak kita Raka ya. Nah Ibu, sampai titik ini percakapan kita, apakah yang Ibu rencanakan ini kapan, selain mulai besok atau kapan gitu? Iya Bunda, karena besok alhamdulillah hari Selasa ya Bunda ya. Oh kebetulan. Kebetulan hari Selasa, jadi besok saya bisa langsung mengimplementasikan rencana saya yang sudah saya susun gitu mulai besok gitu. Baik Bu Lina, jadi akan dimulai besok ya. Wah sangat excited nih, saya ingin tahu nanti apa nih hasil dari action Bu Lina ya terhadap Raka khususnya ya gitu. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang lagi ya Bu Lina. Siap Bunda. Mungkin ya apa yang sudah Bu Lina dapatkan, Bu Lina hasilkan, mungkin asalnya level Raka menurut Bu Lina sekian, mudah-mudahan sudah mendekati yang diharapkan ya. Amin Alhamdulillah. Iya. Dari sesi ini saya bisa mendapatkan banyak hal dari Bunda ya, yang tadinya saya bingung bisa mendapatkan titik temu bagaimana sih upaya saya yang harus pertama kali saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan membaca anak gitu. Alhamdulillah, terima kasih
kasih juga saya Bu Lina sudah mau berbagi dengan saya, curhat dengan saya. Iya Terima Bunda, kasih. terima Sampai kasih ketemu nanti juga. kita ya. Siap Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.